Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 SMP. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bersama dengan saya, Ibu Lailatul Anisa. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, yang pertama, Bu Anisa akan menjelaskan mengenai tujuan dari kalian menyimak dan memahami video pembelajaran ini. Jadi, diharapkan kalian dapat menentukan kedudukan garis yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kalian dapat menentukan kedudukan garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan kedudukan garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan masalah berikut ini. Nah, diketahui letak suatu tempat yang akan dikunjungi oleh Ibu Ahul diantaranya adalah pasar, koordinat 3,2, kemudian Indomaret 3,-6, dan apotik -5,2. Nah, coba kalian tentukan jika dibuat garis melalui letak pasar dan Indomaret, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, jika dibuat garis melalui letak pasar dan apotik, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, jika dibuat garis melalui letak Indomaret dan apotik, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, agar kalian dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut, mari kita belajar bersama-sama ya, Nana. Oke, yang pertama, kita akan membahas mengenai garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum itu, apa sih garis sejajar itu, anak-anak? Jadi, garis sejajar adalah dua buah garis dikatakan sejajar jika keduanya memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila diperpanjang tidak akan berpotongan. Nah, coba perhatikan gambar berikut nih. Ini merupakan dua buah garis yang sejajar. Mengapa? Karena memiliki kemiringan yang sama. Sehingga apabila dua garis ini Ibu perpanjang terus ke kanan, nah, kedua garis ini tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Demikian juga dengan garis yang vertikal ini. Mereka juga sejajar ya, Nana. Nah, kita lanjut. Bagaimana jika garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y, Bu? Nah, jadi pada bidang kartesius, garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis horizontal. Sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis yang vertikal. Nah, agar kalian lebih memahami, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira nih, garis P1 itu garis yang sejajar terhadap sumbu apa, anak-anak? Nah, garis P1 itu sejajar terhadap sumbu X. Begitupun juga dengan garis P2, P3, P4, P5 juga sejajar terhadap sumbu X. Mengapa? Karena kemiringan dari garis P1, P2, P3, P4, P5 ini sama dengan kemiringan sumbu X. Oleh karena itu, garis P1 sampai P5 ini sejajar terhadap sumbu X. Sehingga dapat disimpulkan bahwa garis P adalah garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y secara tegak lurus. Nah, untuk garis yang tegak lurus nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, anak-anak.
Nah, selanjutnya ada garis Q1. Q1 ini sejajar terhadap sumbu Y. Begitu juga dengan garis Q2, Q3, Q4, sampai dengan Q5. Ini sejajar terhadap sumbu Y. Karena kemiringan yang dimiliki oleh garis Q itu sama dengan garis Y atau sumbu Y. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa garis Q adalah garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y dan memotong sumbu X secara tegak lurus. Nah, Ibu berharap dan Ibu yakin kalian sudah paham ya anak-anak mengenai kedudukan garis yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai garis berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih garis berpotongan itu anak-anak? Jadi, garis berpotongan itu dikatakan berpotongan jika keduanya saling memotong satu sama lain. Nah, kedua garis tersebut akan berpotongan jika memiliki kemiringan yang berbeda, sehingga apabila diperpanjang maka akan bertemu dan berpotongan tepat di satu titik. Coba perhatikan gambar ini ya Nana. Nah, kedua garis ini saling berpotongan, saling memotong satu sama lain. Selain itu, kedua garis ini memiliki kemiringan yang berbeda. Sehingga jika garis ini Ibu perpanjang ke sana, garis ini Ibu perpanjang ke sana. Nah, kedua garis ini akan bertemu dan berpotongan tepat di satu titik. Nah, ini disebut garis yang berpotongan. Lalu bagaimana Bu? Garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y, Bu? Nah, jadi garis yang berpotongan dengan sumbu X disebut juga sebagai garis yang memotong sumbu X. Sedangkan garis yang berpotongan dengan sumbu Y disebut juga dengan garis yang memotong sumbu Y. Coba ayo anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada garis N1 dan N2. Nah, Ibu ingin garis N1 terlebih dahulu yang Ibu bahas. Nah, garis N1 ini kedudukannya bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita lihat bahwa garis N1 ini tidak sejajar terhadap sumbu X maupun sumbu Y karena memiliki kemiringan yang berbeda. Kemudian garis N2 juga seperti itu, tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa garis N1 dan N2 itu tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Namun, garis N1 dan N2 ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, alasannya karena kemiringan yang berbeda ya anak-anak dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu garis tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kata-kata tegak lurus pasti sudah tidak asing bukan? Di pikiran kalian. Nah, sekarang apa sih garis tegak lurus itu anak-anak? Jadi, garis tegak lurus, dua buah garis dikatakan tegak lurus jika keduanya berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, coba perhatikan nih gambar yang Ibu tampilkan. Ini merupakan garis tegak lurus karena mereka ini berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, selanjutnya bagaimana Bu kalau garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, jadi garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis yang memotong sumbu X dan membentuk sudut siku-siku terhadap sumbu X. Kemudian, garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y adalah garis yang memotong sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku terhadap sumbu Y.
Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar yang Ibu tampilkan tadi ketika menentukan kedudukan garis yang sejajar ya, Nana. Nah, sekarang garis P1. Kedudukannya bagaimana, Nana? Jika tegak lurus itu terhadap sumbu apa, Nana? Nah, terhadap sumbu Y ya. Karena garis P1 ini saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Begitu juga dengan garis P2, P3, P4, P5, itu adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa garis P itu tegak lurus dengan sumbu Y. Kita lanjut ke garis Q1. Nah, di sini garis Q1 terlihat bahwa memotong secara tegak lurus terhadap sumbu X. Karena apa? Karena dia saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Begitu juga dengan garis Q2, Q3, Q4, bahkan Q5. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa garis Q tegak lurus dengan sumbu X. Nah, oke anak-anak, mari kita lanjut ke latihan soal. Soal yang pertama, gambarlah garis L yang tegak lurus dengan sumbu X, berada di sebelah kanan dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Nah, penyelesaiannya, karena berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanan artinya nilai X sama dengan 4. Jadi, kita tarik garis, kita hitung dari titik 0, 1, 2, 3, 4. Nah, artinya nilai X sama dengan 4. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, di sini merupakan garis L yang tegak lurus terhadap sumbu X. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Diketahui titik A 5,6, B 3,-3, dan C min 4,6. Nah, yang A, jika dibuat garis yang melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang kedua, jika dibuat garis yang melalui titik A dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang ketiga, jika dibuat garis yang melalui titik B dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, yang pertama kita akan menyelesaikan soal yang A. Nah, jika digambar titik A, B, dan C adalah seperti gambar berikut. Nah, jika dibuat garis yang melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, di situ ada titik A 5,6, B 3,-3. Kemudian kita hubungkan membentuk garis AB yang berwarna merah. Nah, di sini untuk memudahkan kalian ya. Nah, di sini terlihat bahwa garis AB memotong sumbu X positif. Kemudian, jika diperpanjang, garis AB akan memotong sumbu Y negatif. Nah, dari sini Ibu harap kalian sudah paham ya, anak-anak. Selanjutnya, kita lanjut ke contoh yang B. Jika dibuat garis yang melalui titik A dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, titik A 5,6, C-nya min 4,6. Kemudian kita hubungkan dengan garis yang berwarna hijau untuk memudahkan kalian. Nah, kedudukan garis AC itu sejajar terhadap sumbu X ya, karena memiliki kemiringan yang sama. Kemudian tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, kita lanjut ke soal yang C. Jika dibuat garis yang melalui titik B dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, titik B dan C kita hubungkan dengan garis yang berwarna ungu untuk memudahkan. Nah, garis BC ini memotong sumbu X di positif. Kemudian dia juga memotong sumbu Y positif. Nah, dari sini Ibu harap dan Ibu yakin kalian sudah paham ya anak-anak mengenai soal latihan yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini Ibu punya sedikit motivasi atau semangat atau prinsip buat kalian ya, yakni berupa quote of the day. Orang bijak belajar ketika mereka bisa.
Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa, by Arthur Willesee. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian dalam memahami materi dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus belajar, berkarya, dan bermanfaat untuk sesama. Sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.